Haleluya. Segenap hidupku ku persembahkan, percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, ku percaya. Baik, puji Tuhan. Demikian pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada hambanya Pak Pendeta Charles Simora untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Amin. Sapa ya saudara-saudara kita, Ibu Ria, Kristina, selamat malam. Selamat malam Pastor, shalom. Shalom, Ibu Aci. Selamat malam semuanya. Bu Dewi. Puji Tuhan. Ya, semuanya yang hadir ya. Ya, serahkan kepada hambanya Pak Charles Simora. Oke, terima kasih. Hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus Yesus. Terima kasih atas kehadirannya semuanya, sangat dihargai. Salam sehat buat kita semuanya dalam pertolongan dan berkat Tuhan semuanya. Pekerjaan kita Tuhan tolong dan Tuhan lancarkan semuanya. Dan terima kasih buat Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mencukupi apa yang kita perlukan, sehingga kita tetap bisa bersyukur kepadanya dalam segala keadaan. Kita tahu Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Amin. Tuhan selalu menolong kita semuanya, sehingga kita malam hari ini bisa kembali bersama-sama untuk berdoa dan juga ya saling mendoakan, dan juga kita menaikkan puji-pujian kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa untuk menyambut perenungan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang telah menebus hidup kami dengan sempurna, sehingga hidup kami menjadi sangat berharga di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang telah Engkau karuniai segala berkat rohani di dalam surga, dan di dalam hati kami Engkau menanamkan keyakinan yang kuat bahwa kami ini adalah milik-Mu selamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk semua saudara-saudara kami, orang-orang kudus-Mu, anak-anak Tuhan yang sudah berhimpun pada malam hari ini dalam pertemuan setiap hari Kamis kami bersama-sama Tuhan belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan meninggikan nama-Mu, dan saatnya Tuhan kami dengar-dengaran akan firman kasih karunia-Mu. Diberkatilah semua saudara-saudara kami, dipuji dan dimuliakan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. 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 Ya, terima kasih, puji Tuhan untuk semangatnya yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, biarlah kasih Kristus senantiasa menaungi kita semuanya, membangkitkan terus semangat kita, roh dan jiwa kita, bahkan jiwa raga kita semuanya diberikan Tuhan kelengkapan untuk kita bisa senantiasa bersama-sama memuliakan Dia di dalam kebenaran yang telah Dia karuniakan kepada kita untuk memuji kemuliaan-Nya selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama melihat lagi bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya berdoa. Bapak Ibu Saudara, itu tidak berarti bahwa Bapak Ibu semua belum tahu berdoa. Sudah tahu
dan sudah sangat banyak melakukan hal yang satu ini di dalam kehidupannya, dan kehidupan kita adalah kehidupan yang dipenuhi dengan doa, ya, dan juga kita juga adalah orang-orang yang diajar oleh Tuhan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa kita semuanya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk merenungkan lagi malam hari ini untuk hal yang lebih mendasar dan juga lebih dewasa lagi, ya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang lebih dewasa di dalam hal bagaimana kita berhadapan dengan Dia. Sebab Dia telah menebus hidup kita, menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita, dan kita sudah ditempatkan di dalam kemuliaan bersama dengan anaknya Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini dulu bagian yang pertama, tapi saya berharap kita nanti lebih banyak berinteraksi dalam sesi diskusi atau tanya jawab, ya. Saya menyampaikan beberapa hal saja dulu di awal ini, dan lebih banyak kita nanti bisa tanya jawab atau berinteraksi, sharing, berbagi pengalaman, dan kita semua saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, pertama-tama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu, ya, bagaimana saat ini Tuhan memberikan kepada kita suatu pemahaman tentang kehidupan kita di dalam Dia, di dalam Yesus, adalah berdasarkan kasih karunia-Nya yang sangat ajaib, luar biasa, ya. Dan ketika kita memahami siapa diri kita di dalam Yesus Kristus saat ini, ya, saya ulang sekali lagi, siapa diri kita di dalam Kristus Yesus saat ini, maka kita akan lebih memahami bagaimana jalan kehidupan kita dalam soal iman kita kepada Kristus. Tapi kalau seseorang tidak memahami siapa dirinya di dalam Kristus, maka dia tidak akan bisa mengerti kemana arah kehidupannya sedang dibimbing oleh Tuhan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita belajar memahami kebenaran firman Tuhan supaya kita mengerti tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, ke arah mana Tuhan sedang membawa kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Amin. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang kecewa meskipun dia mengatakan pengikut Yesus, dia kecewa sekali dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia merasa doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Begitu, ya. Tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin dia merasa salah berdoa, atau Tuhan pilih kasih, atau Tuhan tidak menjawab doa, tidak mendengarkan doanya, atau ada dosa yang dilakukan dalam kehidupannya, atau dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, macam-macam penghalang yang dianggapnya menghalangi doa-doanya sehingga belum dijawab oleh Tuhan. Tapi benarkah demikian Bapak Ibu Saudara? Kalau kita memahami siapa diri kita di dalam Kristus, maka kita akan tahu bersyukur bahwa kita ini adalah manusia baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus, ya. Jadi kita memahami dan mengerti bahwa perjalanan kehidupan kita di dalam kasih karunia ini tidak akan mengecewakan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu saya mengajak kita pertama-tama, sekali lagi, mari kita lihat bagaimana kita saat ini mengenali diri kita di dalam Kristus. Saya ulang sekali lagi,
bagaimana saat ini kita mengidentifikasi diri kita, ya, pribadi kita, atau kita sebagai sebuah komunitas yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, posisi kita ini di dalam Kristus Yesus saat ini, kita ini dimaknai sebagai apa di hadapan Tuhan, ya. Kita baca dulu di dalam 2 Korintus pasal 5, ya Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal 5, kita mulai dari sini, ya. 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-16 dan 17. Saya minta tolong kepada hambanya, Bapak Evangelis Yohanes Adrian STH. Saya minta untuk membacakan bagian dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan 17. Ya, mari. Oke. Ya. Ya, selamat malam juga Bapak Siombing. Tuhan memberkati. Ya. Mari Bapak Yohanes membacakan bagian dari mengawali 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17. Silakan Pak. 2 Korintus. Baik, 2 Korintus 5 ayatnya 16 dan 17 ya. Ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat ke-17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Begitu banyak orang yang masih tertutup, belum memahami arti sebenarnya dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, tentang manusia baru dan hidup baru, ya. Nah, kita harus memandang dan melihat dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh teks firman Tuhan ini. Di ayat 16 itu dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai, memahami seorang juga pun menurut apa? Menurut ukuran manusia. Nah, jadi menurut ukuran apa Bapak Ibu Saudara? Kalau bukan menurut ukuran manusia kita menilai, ya. Jadi orang yang tinggi, ya, kulit putih, kulit hitam, ya kan? Kemudian yang kurus, yang gemuk, dan seterusnya, ya kan? Kemudian yang baik, yang kurang baik, yang ramah, yang kurang ramah. Jadi bagaimana kalau bukan menurut ukuran manusia lagi kita menilai manusia saat ini, Bapak Ibu Saudara? Pak Paulus katakan, jika kami sekarang tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, ya. Dan jika kami pernah menilai Kristus, nah, nih diarahkan kepada siapa? Diarahkan kepada Kristus sekarang. Kenapa Kristus? Karena kalau menilai ukuran manusia yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Kecuali siapa? Kecuali hanya Kristus. Jadi, ya, tidak ada yang ideal. Yang paling ideal untuk ditiru sebagai manusia yang sempurna di dunia ini tidak ada. Raja, pangeran, ya, presiden, apalah, ya, semua, ya, pejabat, orang-orang yang hebat, ya, tokoh-tokoh, apapun itu tidak ada yang ideal yang seperti Yesus Kristus, manusia yang sempurna. Amin, ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Dan dialah anak Allah yang pernah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia lahir, ya, di kandang domba. Ya, dia dibesarkan sebagai anak tukang kayu. Dan kemudian dia setelah menjadi dewasa, kemudian
dia melayani umatnya Israel, hidup di bawah hukum Taurat. Ya, saya ulang sekali lagi, Yesus sebagai manusia yang sempurna, ya, melakukan kehendak Allah di dunia ini tanpa cacat, hidup di bawah hukum Taurat. Nah, itulah manusia yang sempurna. Selain daripada Yesus Kristus, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada yang perlu dipuja-puji. Amin. Tidak ada. Hanya Yesus yang layak ditinggikan, ya, yang paling ideal dicontoh, ya, di dalam dia sempurna kemanusiaan. Seperti Adam yang dulu waktu ada di Taman Eden sebelum dia jatuh, dia adalah manusia yang suci. Dan itu Adam yang pertama. Dan kemudian Yesus disebut sebagai the second Adam, ya, Adam yang kedua. The first Adam itu adalah yang jatuh di Taman Eden, tapi Adam yang kedua, Yesus Kristus, tidak jatuh sama sekali ke dalam dosa. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau pernah menilai manusia, ya, Paulus katakan, kalau kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, apa dikatakan? Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa saat ini memahami Yesus Kristus bukan berdasarkan apa yang dilakukannya dulu ketika dia sebagai manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah menyelesaikan kehidupan yang dimaknai sebagai kepatuhan dan ketundukan kepada hukum Taurat. Ya, dia sudah selesaikan itu di mana? Di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Amin. Pekerjaan, melakukan tuntutan, ya, hukum-hukum manusiawi, hukum-hukum insani, ya, hukum-hukum simbolisasi untuk manusia secara jasmania, secara fisik itu sudah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi makanya Paulus katakan sekarang kami tidak menilai Kristus seperti itu lagi. Ya. Kenapa demikian? Karena Roma pasal 6 ayat 14 mengatakan, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mengenali Yesus Kristus yang hidup berdasarkan kasih karunia. Maka di ayat 17 dikatakan, ya, kita mengenali Yesus Kristus saat ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara? Semua orang? Tidak. Yang ada di dalam Kristus adalah ketika kamu mendengar dan percaya kepada Injil keselamatanmu, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Orang-orang yang didiami oleh Roh Kuduslah, merekalah yang ada di dalam Kristus. Maka di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Ciptaan baru, new creation. Ya, jadi kita sekarang diidentifikasi, kita sekarang dicocokkan, kita sekarang dimaknai kehidupan kita, ya, dengan kehidupan yang baru, yaitu ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, bukan berdasarkan kehidupannya secara daging di dunia, tetapi berdasarkan kehidupannya yang kekal, yang sudah bangkit dari antara orang mati dan sudah naik ke surga, yaitu hidup yang kekal. Amin. Makanya dikatakan di situ, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi kita memaknai kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Kristus di dalam suatu ruang lingkup, ya, kehidupan yang baru, ciptaan yang baru. Dan ini berbicara bukan secara fisik. Ini berbicara secara rohani. Amin. Itu yang Paulus katakan tadi, kami tidak menilai lagi manusia secara ukuran manusia lagi. Tapi kami menilai
Setiap orang saat ini berdasarkan manusia ciptaan baru. Ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kapan dan di mana ya dan bagaimana orang menjadi ciptaan baru? Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosanya, menebusnya lunas dibayar dan dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan kita telah dibenarkan, maka ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus membaptiskan kita ke dalam tubuh Kristus. Itulah yang disebut dengan manusia baru, yaitu ciptaan baru, memperoleh hidup yang kekal yang dimilikinya bersama-sama dengan Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama itu apa, Bapak Ibu Saudara? Kehidupan yang lama itu apa maksudnya kehidupan yang lama? Kehidupan yang dimaknai berdasarkan kehidupan yang taat pada hukum Taurat. Dan Yesus pernah hidup di situ. Amin. Yesus pernah hidup di situ 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang mari kita lihat ketika Yesus hidup di bumi, ya, bagaimana dia mengajarkan berdoa kepada orang-orang murid-muridnya pada saat itu. Mari kita lihat di Matius pasal 6. Kita lihat contoh dulu ya. Contoh Matius pasal 6. Ketika Yesus ya belum menciptakan kehidupan yang baru, ciptaan yang baru, ya, di dalam kasih karunia-Nya, bagaimana dia mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Matiusnya pasal 6, ya, kita lihat di ayatnya yang ke-9. Matius pasal 6 ayat 9. Saya minta tolong kepada Bapak kita, Bapak Yohanes, kembali membaca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita dengarkan bersama bagaimana Yesus mengajarkan doa sebelum dia melakukan penebusan ya secara sempurna atas dosa-dosa umat manusia. Kita lihat, kita dengarkan. Silakan Pak. Matius 6 ayatnya ke-9 sampai dengan ke-15. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yohanes. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, apa yang diharapkan dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini sebelum dia mati disalibkan, sebelum dia melakukan penebusan yang sempurna? Apa yang diharapkan? Yang pertama dikatakan di situ supaya ya datanglah kerajaan Tuhan di mana? Bapak Ibu Saudara, kerajaan sorga di mana? Di atas apa di bumi? Di bumi. Ya. Makanya semua orang ingin mendirikan kerajaannya di bumi. Ya, raja-raja kecil gitu ya kan. Karena apa? Mereka ingin menjadi sama seperti Yesus dengan doa-doa ini, ya kan? Ya, menjadikan kerajaan-kerajaannya, kerajaan-kerajaan kecil gitu ya kan. Supaya sama seperti Yesus. Hahaha. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, kita lihat di situ ya, sudah ada satu keinginan yang bersifat duniawi yang sangat kuat ya. Saat ini kalau tidak memahami bahwa kita adalah
ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Nah, kita lihat di sini, kalau motivasinya seperti itu, ya karena sementara saat ini bahwa Yesus Kristus bukan berbicara saat ini kepada umat Israel, tapi dia berbicara kepada kita sebagai tubuh Kristus. Tapi kalau kita lihat dari bagian doa ini, Bapak Ibu Saudara, ya supaya harapan mereka bangsa Israel adalah supaya kerajaan sorga hadir di mana? Hadir di bumi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia minta apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami berapa banyak? Makanan kami secukupnya. Berapa banyak untuk Bapak Yohanes secukupnya? 2 piring? Ya, 3 piring? 1 karung? Atau berapa banyak? Ya, disinilah walaupun orang sudah menjadi miliarder, walaupun sudah bertumpuk-tumpuk uangnya, masih berdoa, berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Walaupun di situ sudah ada pizza, ada segala makanan yang enak-enak semua berlimpah-limpah, tapi masih meminta makanan kami yang secukupnya. Itu Bapak Ibu Saudara, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu adalah doa yang bertentangan dengan keadaan orang-orang yang meminta secukupnya padahal dia berlimpah-limpah yang dia punya. Tapi itulah kenyataannya Bapak Ibu Saudara, ya. Karena apa? Karena motivasi secara duniawi itu sangat kuat di dalam diri manusia itu. Ya, sehingga tidak pernah puas dan selalu menginginkan hal yang lebih banyak lagi. Maka pengertian-pengertian secara rohani tentang Yesus Kristus yang saat ini sebagai Tuhan yang mengaruniakan kasih karunia-Nya melalui berkat atas pengorbanannya di atas kayu salib bukanlah prioritas bagi banyak orang. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa saat ini saudara dan saya tidak perlu berdoa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Paulus mengatakan, Allahku, Tuhanku sanggup mengaruniakan kepada kamu segala kelimpahan sehingga kamu tidak berkekurangan di dalam segala sesuatu karena kasih karunia-Nya cukup bagimu. Amin. Dan itu tidak akan mengecewakan. Ya. Tidak akan mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memahami bagaimana cara Tuhan saat ini di dalam manusia baru itu mengelola kehidupan kita saat ini, bahwa di dalam Kristus Yesus kita diberikan rasa cukup. Amin. Kita tanya hati kita dan kita percayai firman Tuhan bahwa Dia memberikan kepada kita rasa cukup kepada Tuhan. Amin. Rasa cukup atas apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Masalahnya adalah karena manusia itu sudah terlatih dengan berbagai macam-macam keinginan. Itu yang Paulus katakan, sehingga banyak orang yang menyiksa dirinya karena terlalu banyak keinginannya yang tidak terpenuhi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di ayatnya yang ke-12. Apa dikatakan di situ di ayat 12? Bagaimana saudara-saudara kehidupan ketika Yesus Kristus belum menyelesaikan tugas pekerjaan di atas kayu salib, mengampuni segala dosa. Ya, dikatakan, ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Benarkah demikian Bapak Ibu Saudara? Orang-orang mengharapkan Tuhan mengampuni dosanya karena Dia sudah mengampuni orang lain. Pada faktanya benar apa tidak? Tidak benar. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang bisa melakukan itu saat ini. Ya, artinya karena Dia mengampuni orang lain, barulah Tuhan mengampuni dia. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan itu saat ini. Ya, saudara. Ya, jangankan ya mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri pun belum tentu mampu, ya kan? Belum tentu sanggup mengampuni diri sendiri, apalagi orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, nanti akan kita lihat bagaimana konsep pengampunan berdasarkan kasih karunia Allah itu jauh lebih baik untuk hidup kita saat ini. Sebelumnya kita lihat dulu di ayatnya yang ke-14. 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain,
Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi tergantung siapa pengampunan itu? Tergantung orangnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tergantung orangnya. Kalau kamu sanggup, ya bagus, berhasil. Kalau kamu tidak sanggup, maka di ayat 15 dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apakah bisa diampuni? Bapak Ibu Saudara, tidak bisa diampuni. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang sanggup mengampuni orang lain terlebih dahulu supaya Tuhan mengampuninya. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang bisa sanggup melakukan itu saat ini. Ya kan? Manusia hanya berpura-pura saja mengatakan saya mengampuni orang lain supaya Tuhan mengampuni saya. Dan itu atas perbuatan berarti kan? Atas perbuatan orang tersebut, maka dia mengharapkan pengampunan dari Tuhan. Mampu atau tidak? Tidak mampu. Tidak akan sanggup. Karena apa? Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, satu orang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, satu orang pun tidak. Hanya Yesus yang berbuat baik dengan sempurna. Amin. Ya itu Bapak Ibu Saudara. Nah karena itulah kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 4. Mari kita lihat di Efesus pasal 4. Maka kita akan disanggupkan melakukan ini doa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Oke, ayatnya yang ke-32. Saya membaca untuk kita ya, karena hanya satu ayat saja. Atau Bapak Yohanes boleh membacakan untuk kita. Silakan Pak. Efesus 4 ayatnya 32. Ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah mengampuni kamu, telah mengampuni kamu, maka kamu harus mengampuni orang lain. Amin. Bisa dilakukan ini sekarang ini? Oh bisa. Sangat bisa. Ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang melakukannya lebih dulu. Bapak Ibu Saudara, untuk kita, maka kita disanggupkan untuk melakukannya bagi orang lain. Amin. Jadi dimulai selalu dari pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Ya, bukan dimulai dari apa yang kita perbuat sendiri dengan imajinasi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu namanya perbuatan daging namanya itu. Ya. Perbuatan daging namanya itu kalau kita memulai segala sesuatu berdasarkan imajinasi kita sendiri. Ini berdasarkan kebenaran kasih karunia Allah bahwa hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ini kebebasan kita sekarang ini untuk melakukan kehendak Allah di dalam kebenarannya. Kita bebas mengekspresikan doa-doa kita kepada Tuhan atas pengertian yang benar. Jadi tidak ditentukan oleh bagaimana sikap orang lain kepada kita. Amin. Tapi ditentukan oleh sikap Kristus kepada kita. Bahwa Kristus telah mati untuk kita, menebus kita dari segala kesalahan kita, satu kali untuk selama-lamanya. Kita berjalan di dalam kebenaran itu, dan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan di atas kebenaran yang mulia itu. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita lihat tadi, Yesus mengajarkan doa di dalam kemanusiaannya, ya, di dalam kemanusiaannya di bawah hukum Taurat. Kita lihat bahwa sistem perbuatanlah yang menentukan. Sistem perbuatanlah yang menentukan. Apa yang dilakukan oleh orang, itulah yang menentukan hasil yang diperolehnya. Kalau dia mengampuni orang lain, maka Tuhan mengampuninya. Kalau dia tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan akan menghukumnya. Apa itu yang sekarang terjadi kepada kita di dalam kasih karunia Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan telah membebaskan kita dari segala hukuman. Dan di dalam Kristus Yesus kita sudah dimerdekakan. Amin. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 kita lihat. Ya, saya minta tolong sekali lagi kepada saudaraku.
pada saudara kita Bapak Yohanes. Roma pasal 8 ayat 1. Oke. Ya. Demikianlah Ayat ya. sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Saya minta sampai ayatnya yang keempat, Pak. Baik. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut. Amin. Jadi saudara-saudara, saat ini kita hidup menurut daging apa menurut roh? Sekarang kita hidup menurut roh. Karena apa? Karena Yesus saat ini bukan hidup di dalam daging lagi. Amin. Ya, dia sudah dikuburkan dan dia sudah bangkit dan dia sudah menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam roh yang menghidupkan, memiliki kesatuan hidup yang sama dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan di ayat 1 tadi, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus yang hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Jadi saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus hidup kita. Karena apa? Karena kita bukan hidup menurut daging lagi. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau berbicara seberapa dekat kita dengan Tuhan saat ini, sangat-sangat dekat. Karena kita bukan saja biji matanya. Ya. Orang-orang Israel itu disebut biji mata Tuhan. Kalau kita bukan saja biji matanya, tapi kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Menyatu dengan dia. Ya. Saudara-saudara, menyatu dengan Kristus di dalam tubuhnya yang permanen. Karena tubuh Kristus bukan tubuh Kristus yang disalibkan itu lagi. Tapi tubuh Kristus adalah tubuh Kristus yang diciptakan baru di dalam dia. Untuk memenuhi kehendaknya yang surgawi. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan untuk memenuhi kehendaknya yang duniawi. Itu sudah selesai di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara, saat ini kita harus memahami siapa diri kita di dalam Kristus. Bahwa kita memiliki hidup yang kekal di dalam dia. Yang tidak akan bisa dipudarkan. Tidak akan bisa dihempaskan. Tidak akan bisa dihilangkan. Tidak bisa dihapuskan. Ya, di dalam sejarah kehidupan kemanusiaan kita akan selalu eksis, kita akan selalu ada bersama-sama dengan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Karena itu maka saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 2 dikatakan roh yang memberi hidup. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi bukan makanan dan minuman sehari-hari yang memberikan hidup bagi kita untuk kehidupan yang selama-lamanya. Kalau makanan dan minuman sehari-hari yang kita makan itu untuk jasmani kita ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk hidup di dalam Tuhan selama-lamanya, ya, kepada kita roh sudah berdiam di dalam diri kita. Ya, di mana Yesus Kristus memeteraikan kita dengan rohnya, supaya dengan roh itu memimpin hidup kita untuk berjalan di dalam hidup yang baru. Ya, bersama dengan dia. Amin. Nah, dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Karena hukum dosa dan hukum mautlah yang mengecewakan kita. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Iya. Hukum dosa dan hukum maut
itulah yang mengendalikan hukum daging. Dan di dalam daging itu kita mengalami kekecewaan. Dan kita sudah sering mengalami kekecewaan karena kita masih dipengaruhi oleh kehidupan daging yang mendominasi pemikiran kita. Maka kita harus dikatakan memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, karena kita sekarang hidup di dalam roh Tuhan. Ayat 3. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging? Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat? Tidak mungkin hukum Taurat mengampuni segala dosa kita. Amin. Ya, itu kita sudah lihat tadi di Matius pasal 6. Orang-orang yang masih hidup di situ, ya, mereka akan selalu merasa bahwa dosanya belum diampuni. Ya, saya bilang ya terserah saja. Hidup adalah pilihan. Saya tidak mau ikutan. Amin. Ya, karena apa? Karena saya harus bersyukur bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa saya di dalam manusia baru ini. Amin. Ya, saya tidak mau menoleh ke belakang lagi. Karena apa? Banyak ranjau di situ. Ya kan? Banyak ranjau. Ya kan? Yang sewaktu-waktu bisa meledak dan membuat kehancuran dan kerusakan dan membawa kekecewaan dalam hidup kita. Ya, biar masa lalu biarlah masa lalu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, ya kan? Ada lagu itu kan? Masa lalu biarlah masa lalu. Iya kan? Iya. Jadi jangan noleh-noleh ke situ. Karena apa? Nanti jadi kecewa kita. Ya, Saudara. Baik, ya. Silakan Bapak Franklin dari Jakarta Pusat. Tuhan memberkati ya. Silakan masih lanjut pekerjaannya. Ya, baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, jadi dikatakan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh hukum Taurat, karena hukum Taurat akan menghukum. Kalau kamu tidak begini, kalau kamu tidak begitu, maka kamu akan dihukum. Kan begitu kan? Tapi di dalam Kristus Yesus, karena kamu sudah dikasihi oleh Allah, karena Kristus telah mati untuk menebus segala dosamu, maka kamu sekarang memperoleh pengampunan dan damai sejahtera. Itulah yang harus diberitakan kepada semua orang. Dan dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam dagingnya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi di dalam daging Yesus Kristus, di dalam tubuh anaknya, yaitu Yesus Kristus, anak Allah, disitulah dipikulnya semua dosa kita, segala kesalahan kita, segala keburukan kita, dipikulnya di situ, kemudian dihukumkan. Amin. Dihukumkan dengan tubuh Kristus, ya, dipersembahkan, digantung di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah sekarang kita menjadi orang-orang yang telah merdeka dari kuasa dosa dan maut. Kita bebas mengekspresikan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, baik maut, baik kuasa di udara, di bumi, dan di bawah bumi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan kita dalam kehidupan yang baru ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak akan mengecewakan. Kalau kita memahami dengan baik, Bapak Ibu Saudaraku, siapa kita di dalam Yesus, maka kita juga bisa bertindak, berbuat seperti apa seharusnya, bagaimana kita mengenali diri kita di dalam Kristus saat ini. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di ayat 4 dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Apa tuntutan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara? Ya, tuntutan hukum Taurat adalah terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Ya, Bapak Ibu Saudara, kutuklah tuntutan daripada hukum Taurat itu, supaya digenapi di dalam kita, ya, yaitu melalui Yesus Kristus yang menggantikan kita, ya, sebagai orang yang menggantikan kita yang dikutuk karena dosa, bukan karena apa yang dilakukannya, tapi karena apa yang kita lakukan, maka dia menggantikan kita, dia menjadi kutuk,
supaya kita dibebaskan, dan dikatakan supaya sekarang tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Inilah kemerdekaan kita di dalam hal bagaimana kita menaikkan doa-doa kita. Amin, saudara-saudaraku. Ya, oleh sebab itu, mari kita baca di Roma pasal 5, satu lagi ya, bagian yang terakhir sebelum kita masuk pada diskusi kita. Ya, di Roma pasalnya yang kelima, kita baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya minta lagi kepada hambanya, kepada Bapak Yohanes, ya, Roma pasal 5. Kita dengarkan dengan baik bagaimana posisi kita saat ini dan bagaimana roh Tuhan membebaskan kita dari ketakutan menghadapi keadaan di dunia ini. Silakan, Pak. Roma 5 ayat yang kelima. Mulai dari ayat 1, Pak. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sebentar. Oleh Dia kita... Ya, sebentar, ayat 1 dulu. Langsung saya sampaikan. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena apa? Karena iman, bukan karena perbuatan. Tidak bisa kita dibenarkan karena perbuatan. Ya, satu-satunya cara membuat kita jadi benar di hadapan Allah adalah karena iman. Kalau dengan perbuatan tidak ada satu orang pun yang bisa benar. Karena apa? Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam iman kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, jadi kita sekarang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Hidup damai sejahtera yang menyertai kita karena Roh Kudus yang membuatnya dalam hidup kita. Lanjut, Pak. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita diri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih karunia ini kita pasti apa? Berdiri. Dikatakan apa? Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Berdiri goyah apa tegak? Berdiri tegak dan bermegah dalam pengharapan kita bahwa kita akan menerima apa? Kita akan menerima kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah itu adalah terang kehidupan yang menyinari kehidupan kita, yang membebaskan kita dari rasa takut akan dunia ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana itu? Ya, ayat 3 boleh dibaca lagi. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kesengsaraan itu bukan membuat hidup kita hancur, tidak. Adapun dunia memperhadapkan kita kepada kesulitan hidup, Dia tidak akan menghancurkan hidup kita. Amin. Karena hidup kita ada di dalam Kristus Yesus yang sudah memperoleh kekekalan, yang sudah memiliki sifat kemandirian di dalam Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak akan menghempaskan hidup kita karena kesengsaraan itu. Kenapa? Karena kesengsaraan itu malah menimbulkan apa? Ketekunan, seperti Kristus mengalami sengsara, menunjukkan ketekunannya yang sempurna di atas kayu salib. Ayat 4, Pak. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, setiap kesulitan hidup yang kita alami selalu meneguhkan pengharapan kita yang sudah nyata di dalam Kristus. Pengharapan kita bukan di awan-awan, bukan di awang-awang. Pengharapan kita
bukan anta beranta yang tidak jelas atau yang mungkin iya mungkin tidak. Bukan Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita sudah nyata di dalam Kristus Yesus, sebab Kristus Yesus telah membawanya di dalam kemenangannya atas dosa dan telah dikaruniakan kepada kita melalui iman kepada Injil Kristus. Ayatnya yang terakhir, ayat 5. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, Karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Dan pengharapan yang tidak apa? Tidak pernah mengecewakan, oleh karena kasih Allah yang sempurna telah dicurahkan di dalam hati kita, dikaruniakan kepada kita, ya, oleh karena Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu tetaplah berdoa. Amin. Tapi berdoalah untuk apa? Berdoalah lebih banyak meminta pengertian dari Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Lebih banyak berdoalah meminta pengertian dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita, terutama pengertian akan firman kasih karunia-Nya, karena disitulah kehidupan kita bergerak, menjadi kuat, menjadi kokoh, dan menjadi dewasa, dan di dalam kehidupan yang baru itulah kita bertumbuh di dalam seluruh kepenuhan Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau begitu, ketika kita berdoa, tidak perlu lagi kita diliputi oleh kekhawatiran. Amin. Ya, berdoalah sebagai orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Amin, saudara. Ya, dan jangan pula berdoa, ya kan, seperti banyak orang yang berdoa saat ini kayak maksa Tuhan gitu. Ya kan, kami klaim kepada apa yang kau klaim? Memangnya kamu siapa? Mengklaim-klaim, memang asuransi apa diklaim-klaim? Ya kan, Bapak Ibu Saudara, tidak usah, rendah hati saja. Sampaikan permohonan kepada Tuhan. Ya, Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Tapi sampaikanlah kepada Tuhan segala permohonanmu di dalam doa serta permohonan dan ucapan syukur. Mari kita menunjukkan kita sebagai manusia baru, berdoa di dalam kerendahan hati kepada Tuhan, bahwa Dia pasti memelihara hidup kita di dalam kesempurnaannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bagian yang pertama diskusi kita pada malam hari ini. Nanti boleh kita tanya jawab, tapi saya akan menutup dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dari rasa ketakutan, dari apapun, dari intimidasi yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Engkau telah menebus hidup kami dengan berharga, dengan mahal oleh darah-Mu yang tercurah di Bukit Kalvari. Sehingga kami saat ini telah diciptakan dalam hidup yang baru dan mempunyai pengharapan yang pasti. Dan karena itu kami senantiasa mengucap syukur di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, diberkati semuanya saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus lebih berani lagi Tuhan, menyatakan kebenaran-Mu kepada semua orang, karena kami tahu Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.